Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ine Putri Ramadanti dari tingkat 2C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas individu promosi kesehatan. Di sini saya mewawancarai teman saya sendiri dengan sasaran remaja dengan keluhan keputihan. Jadi sebelum kita masuk ke wawancaranya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu keputihan secara umum. Yang pertama ini ada pendahuluan. Keputihan adalah cairan lendir dari vagina yang sebenarnya itu normal dan berfungsi menjaga kesehatan, kebersihan, dan serta kesehatan organ reproduksi. Namun, keputihan ini bisa menjadi tidak normal jika disertai bau tidak sedap, rasa gatal, atau perubahan warna. Kondisi ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan wanita usia subur atau WUS tentang kebersihan dan kesehatan organ reproduksi sendiri. Keputihan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada keputihan normal secara fisiologis yang tidak berbahaya, dan ada keputihan yang tidak normal, yaitu secara patologis yang biasanya ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, atau parasit, serta kebersihan yang kurang baik. Keputihan tidak normal dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan beresiko menimbulkan masalah pada kesehatan reproduksi. Selanjutnya ini ada tinjauan teori. Yang pertama ini ada definisi. Definisi keputihan ini adalah keluarnya cairan putih dari vagina yang bukan darah dan bersifat fisiologis maupun patologis. Nah, keputihan secara fisiologis ini terjadi secara normal, sedangkan keputihan patologis ini biasanya itu disebabkan oleh infeksi atau kelainan organ reproduksi akibat terganggunya keseimbangan bakteri di dalam vagina. Nah, selanjutnya ini ada faktor penyebab. Faktor penyebab keputihan ini dapat disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, virus, gangguan hormonal, dan penyakit menular seksual. Faktor perilaku seperti kurangnya pengetahuan dan perawatan organ reproduksi ini juga meningkatkan resiko keputihan. Jika keputihan ini tidak ditangani dengan tepat, keputihan ini dapat menimbulkan perubahan warna, bau, dan tekstur cairan vagina, serta beresiko gangguan organ reproduksi sehingga menyebabkan infertilitas. Selanjutnya ini ada patofisiologi. Keputihan dapat disebabkan oleh benda asing, kerusakan vagina, lingkungan dan air yang tidak bersih, serta penggunaan tampon dan panty liner yang terlalu lama. Normalnya, keseimbangan flora vagina ini dijaga oleh bakteri asam laktat yang mempertahankan pH tetap asam. Jika pH vagina ini meningkat di atas rata-rata 4,5, keseimbangan terganggu sehingga jamur dan bakteri patogen ini mudah berkembang dan dapat menyebabkan keputihan. Selanjutnya ini ada metodologi. Untuk kegiatan asesmen ini dilakukan pada tanggal 25 Januari 2026 di kediaman Nyonya A di Jakarta dengan sasaran remaja dengan kebutuhan edukasi menjaga kesehatan organ reproduksi. Metode ini melakukan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur terhadap 2 responden individu serta observasi lingkungan kediaman Nyonya A. Nah, instrumen yang digunakan berupa panduan wawancara dan lembar observasi perilaku kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan dari wawancara kita. Yang pertama ini ada identitas responden. Untuk namanya ini ada Nyonya Najwa Khairunisa. Nah, biasanya itu dipanggil dengan Anis, jadi kita sebut saja Nyonya A. Nah, untuk jenis kelaminnya ini perempuan, usianya 19 tahun. Untuk pekerjaannya, klien ini tidak bekerja tapi sedang berkuliah. Nah, untuk pendidikannya ini ada di SMA.
Nah, untuk hasil dari wawancara ini, yang pertama ini saya menanyakan kepada klien apakah saat ini klien ini ada masalah kesehatan yang sering dialami. Nah, klien ini mengatakan dan mengeluhkan bahwa klien ini sering keputihan, terutama saat ingin menjelang menstruasi. Nah, catatan pengamatnya ini, kita perlu memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan organ reproduksinya. Nah, selanjutnya ini, saya juga menanyakan kepada klien sudah berapa lama keputihan ini dialami. Nah, klien ini mengatakan bahwa keputihan ini sudah berlangsung sekitar 2 bulan, terus pasti keputihan ini terjadi saat mendekat-dekati menstruasi. Nah, selanjutnya ini untuk keluhannya ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, yang ketiga ini saya juga menanyakan kepada klien bagaimana ciri-ciri keputihan yang klien ini alami, seperti kayak warnanya, baunya, dan jumlahnya seberapa banyak. Terus juga apakah keputihan ini disertai dengan rasa nyeri, rasa gatal, maupun perih. Nah, klien ini mengatakan bahwa keputihannya ini berwarna putih kekuningan, terus juga kadang agak banyak, kadang sedikit, dan baunya itu tidak terlalu bau. Terus juga keputihan ini kadang disertai dengan rasa gatal. Nah, untuk catatan pengamatnya ini perlu dikaji lebih lanjut apakah keputihan ini termasuk keputihannya normal atau keputihan yang tidak normal. Nah, selanjutnya ini saya juga menanyakan kepada klien apakah klien tahu caranya menjaga kebersihan organ reproduksi tersebut. Nah, klien ini mengatakan biasanya klien ini belum cukup tahu cara menjaga kebersihan organ reproduksinya. Tetapi klien ini mengatakan bahwa dia membersihkan organ reproduksinya ini setiap mandi pagi dan mandi sore. Dan dibersihkannya itu menggunakan sabun. Terus untuk catatan pengamatnya ini diperlukan edukasi cara membersihkan organ reproduksi yang baik dan benar. Nah, selanjutnya yang kelima ini, saya juga menanyakan kepada klien apakah klien ini tahu tanda-tanda bahaya tentang keputihan tersebut. Nah, klien ini mengatakan bahwa klien ini tidak tahu tanda-tanda bahaya keputihan tersebut. Nah, ini klien ini diperlukan edukasi untuk tanda bahaya keputihan. Selanjutnya ini, saya juga menanyakan kepada klien ini seberapa sering dalam sehari mengganti celana dalamnya. Nah, klien ini mengatakan bahwa biasanya sehari itu cuma mengganti celana dalamnya itu cuma sehari aja. Nah, selanjutnya ini, klien ini juga membutuhkan edukasi untuk frekuensi mengganti celana dalamnya. Selanjutnya ini yang ketujuh, saya juga menanyakan kepada klien apakah klien ini mengetahui keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal. Nah, klien ini mengatakan dia kayak belum cukup tahu untuk keputihan yang normal dan yang tidak normal. Nah, klien ini untuk catatan pengamatnya ini pengetahuan klien ini masih kurang, terus juga klien ini belum mampu untuk membedakan keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal. Nah, selanjutnya ini yang ke-8 ini, saya juga menanyakan kepada klien apakah klien ini pernah mendapatkan edukasi tentang keputihan ini atau cara menjaga kesehatan organ reproduksinya ini. Nah, klien ini mengatakan bahwa klien ini belum pernah sama sekali mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan langsung tentang organ reproduksi, terus juga tentang keputihan ini. Terus jadi kebutuhan klien ini perlu diedukasi tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksinya yang cukup tinggi. Nah, yang kesembilan ini, saya juga menanyakan kepada klien apakah ada kendala yang dihadapi saat menjaga kesehatan organ reproduksinya.
Nah, klien ini mengatakan masih banyak yang belum dia pahami tentang keputihan ini, terus juga tentang cara menjaga organ reproduksinya. Terus juga dia mengatakan bahwa dia belum tahu cara merawatnya yang baik dan benar. Nah, klien ini memerlukan edukasi tentang menjaga kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ini ada hasil observasi. Jadi, saya juga mengobservasi lingkungan lingkungan rumahnya dari klien saya tersebut. Nah, untuk aspek yang diamati itu, yang pertama itu ada kondisi lingkungan fisiknya, seperti kayak kebersihan, sanitasi, terus tempat tinggalnya. Nah, untuk tempat tinggal klien ini kondisinya itu cukup baik, terus lingkungannya juga uh, lingkungan tempat tinggal klien ini baik, terus juga cukup bersih, tetapi ada sedikit barang-barang yang tidak terpakai di depan halaman tempat tinggal klien ini. Terus juga klien ini uh, memiliki air yang cukup bersih, terus juga ventilasinya cukup memadai. Terus untuk catatan tambahannya ini untuk lingkungan tempat tinggal klien ini cukup memadai untuk kesehatannya. Terus juga tetapi ini tempat lingkungannya ini bukan penyebab dari keputihannya tersebut. Nah, untuk kegiatan promosi kesehatan yang sudah ada, kan tadi sudah saya jelasin ya bahwa klien ini belum pernah mendapatkan edukasi langsung dari tenaga kesehatan. Terus juga ini untuk catatan tambahannya sebagai kita tenaga kesehatan perlu dilakukan kegiatan edukasi kesehatan terkait menjaga kesehatan reproduksi, terutama kepada remaja. Nah, selanjutnya ini ada perilaku kesehatan individu. Nah, seperti yang tadi juga saya sudah jelaskan bahwa klien ini membersihkan organ reproduksinya itu setiap mandi pagi dan sore, dan dibersihkannya itu menggunakan sabun. Terus juga klien ini mengatakan bahwa dia sehari cuma ganti satu kali mengganti celana dalamnya. Terus juga klien ini mengatakan bahwa dia sedang menggunakan celana dalam yang ketat. Nah, ini perlu diedukasi juga untuk cara perawatan organ reproduksi yang baik dan benar. Selanjutnya ada dukungan fasilitas atau tenaga kesehatan. Nah, klien ini memiliki akses ke fasilitas kesehatan terdekat, yaitu puskesmas. Nah, tetapi klien ini jarang memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut. Nah, untuk catatan tambahan ini, terdapat fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh klien. Namun, klien ini belum optimal dalam memanfaatkan layanan tersebut. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi kita, Nyonya A ini sering mengalami keputihan selama beberapa bulan terakhir, terutama menjelang menstruasi. Namun belum memahami perbedaan keputihan normal dan yang tidak normal. Terus juga belum mengetahui tanda bahaya, serta cara perawatan organ reproduksi yang baik dan benar. Terus klien masih memiliki kebiasaan kurang tepat dalam menjaga kebersihan di area kewanitaannya dan jarang memanfaatkan fasilitas kesehatan meskipun aksesnya ini mudah dijumpai. Terus juga kondisi ini menunjukkan bahwa Nyonya A ini memiliki kebutuhan edukasi yang cukup tinggi mengenai kesehatan reproduksi. Nah, khususnya ini untuk mencegah keputihan yang klien saya ini alami. Terus juga klien ini belum mengerti perawatan cara organ reproduksi itu yang benar dan juga belum memanfaatkan layanan kesehatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ada rencana tindak lanjut promosi kesehatan. Yang pertama ini, kita perlu melaksanakan promosi kesehatan atau edukasi lebih lanjut tentang menjaga kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Nah, yang kedua ini, kita perlu melakukan atau melaksanakan promosi kesehatan atau edukasi tentang tanda gejala keputihan yang memerlukan pemeriksaan langsung ke tenaga kesehatan. Yang ketiga ini diperlukan promosi kesehatan atau edukasi pentingnya
memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk konsultasi dan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan dan saran. Asesmen ini, kebutuhan edukasi menunjukkan bahwa klien ini masih membutuhkan penjelasan yang lebih jelas tentang keputihan dan cara menjaga kesehatan organ reproduksinya. Nah, kurangnya pengetahuan dari klien ini serta kebiasaan menjaga kebersihan yang belum tepat dapat menyebabkan keputihan ini terjadi terus-menerus atau bisa menjadi keputihan yang tidak normal. Nah, oleh karena itu, diperlukan promosi kesehatan yang sederhana, tetapi klien ini mudah dipahami dan mudah dimengerti dan dilakukan secara berkelanjutan agar klien ini juga paham caranya merawat organ reproduksi dengan benar dan baik dan mencegah terjadinya keputihan. Selanjutnya di sini ada dokumentasi. Baik, untuk hasil presentasi kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.